Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat ulang tahun. Hari ini, Minggu 3 Mei 2020, GKBC Taman Kencana tepat memasuki usia yang ke-33 tahun. Puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 13 hingga yang ke-16, 4 pasal yang menjelaskan kerinduan hati Daud untuk membawa tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan, dari Silo dipindahkan masuk ke ibu kota, yaitu Yerusalem. Saudara, saya rindu ini menjadi juga kerinduan kita semuanya untuk boleh menempatkan tabut perjanjian atau bait Allah atau kehadiran Tuhan tepat di pusat kehidupan kita. Ayat yang kita baca adalah 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8, dikatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Saudara, ayat ini bukan sekedar ucapan syukur biasa untuk peristiwa sehari-hari. Kata bersyukur kepada Tuhan khusus digubah oleh Daud adalah lagu yang digubah oleh Daud khusus ketika tabut perjanjian itu diletakkan di tempat kemah Daud, di mana di ibu kota Yerusalem. Daud bernubuat, saudara-saudara, bahwa di tempat itulah maka nama Tuhan akan dipanggil. Ini adalah tempat di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan, dan tempat di mana Tuhan akan diperkenalkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebuah visi yang global yang dimiliki oleh Raja Daud, bagaimana nama Tuhan akan diperkenalkan sampai ke ujung-ujung dunia. Saudara, Daud dikenal sebagai seorang pria yang memiliki hatinya Tuhan. Dalam bahasa Inggris julukannya adalah "He is a man after God's own heart." Ya, a man after God's own heart. Artinya orang yang hatinya itu berjalan persis di belakangnya hatinya Tuhan. Ya, tercatat pada Samuel 13 ayat yang ke-14 dan Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kata Daud atau David dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Ibrani Daud, saudara-saudara, yang artinya adalah bergelora, menggelegak, ya, mendidih, saudara-saudara, dengan sebuah pengertian yang jelas, yaitu tentang cinta atau kasih yang bergelora, yang dalam hal ini dimiliki oleh Raja Daud, yaitu cintanya kepada Tuhan yang demikian menggebu-gebu, demikian bergelora. Daud dikenal sebagai seorang yang selalu ingin memberikan tempat yang istimewa untuk Tuhan. Dia orang yang mengistimewakan Tuhan. Saudara, kalau Anda membaca bacaan kita pada 4 pasal ini akan mendapatkan di pasal 13 ayat yang pertama. Pertama kali yang dilakukan oleh Daud setelah ia memegang akan pemerintahan. Ya, berunding dengan pemimpin-pemimpinnya untuk memikirkan yang pertama, menempatkan para imam dan orang-orang Lewi untuk mereka ada di tengah-tengah bait Allah untuk boleh melayani akan ibadah kepada Tuhan. Dan bagaimana saudara-saudara membuat sebuah strategi untuk memindahkan tabut Allah ke tempat ibu kota, pusat daripada pemerintahannya. Daud, saudara-saudara, berbeda dengan Saul. Daud mengistimewakan Tuhan dan meletakkan Tuhan di pusat kehidupannya. Anda juga melihat pada pasal yang ke-14 ketika terjadi ancaman di dalam kerajaannya yang dikerjakan oleh Daud. Yang pertama bukan menyusun tentara, tetapi dia mencari akan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, hal apa yang harus kami kerjakan? Apakah ini, apakah itu, apakah yang lainnya?" Saudara-saudara, Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan tuntunan bagaimana Daud melakukan tindakan untuk mengantisipasi serangan dari bangsa Filistin. Saudara-saudara, pada pasal yang ke-15 Anda juga mendapatkan bagaimana saudara-saudara Daud mempersiapkan diri untuk membangun akan gedung-gedung pemerintahan, dan saudara-saudara dia memiliki kerinduan untuk boleh membangun gedung juga khusus bait Allah yang indah untuk Tuhan. Tapi kita tahu saudara-saudara, Tuhan menjawab bahwa gedung itu atau bait itu akan dibuat atau dibangun oleh Raja Salomo, anaknya nanti. Jadi saudara-saudara, Daud ini mengistimewakan Tuhan dalam segala perkara, dalam kehidupan pemerintahannya, dalam pekerjaannya, dalam segala perkara. Dan saudara-saudara, pada pasal 15 bagian akhir kita mendapatkan sebuah perikop bagaimana akhirnya Daud membawa akan tabut perjanjian itu dari Silo masuk ke Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan Daud menari-nari, dia melompat-lompat, dia bersuka cita karena apa yang menjadi kerinduan hatinya itu
membangkitkan akan hatinya saudara-saudara untuk menggelegak dengan cintanya mendalam. Bagaimana Tuhan akan hadir di tengah-tengah pusat pemerintahannya, yaitu Yerusalem. Jadi saudara-saudara, Daud adalah orang yang mengistimewakan Tuhan. Dan pada pasal yang ke-16, setelah tabut itu diletakkan di dalam kemah Daud, maka untuk pertama kalinya, pasal 16 ayat yang ke-7 saya bacakan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat yang ke-8 nats kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, sekarang bait Tuhan itu ada di hati Anda. Kita adalah bait Allah, demikian surat Efesus menjelaskan. Dan Tuhan ingin hadir di pusat kehidupan kita. Di hati kita ini, kita bisa memanggil nama Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, kita ingin memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Saudara, hari ini adalah hari di mana kita memperingati ulang tahun GKBJ Taman Kencana. Di tempat ini, saudara-saudara, di bait Allah, di GKBJ Taman Kencana, biarlah kita juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita bisa memanggil nama Tuhan. Dan kita akan memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati GKBJ Taman Kencana dan Anda semuanya sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus yang sejati, bait Allah yang sejati, untuk boleh menjadi tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memanggil namanya, dan memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Kayak bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Setiap kali kami beribadah, bersekutu di dalam gereja kami, Tuhan Yesus, bahkan ketika kami sendiri, Tuhan, Engkau hadir melalui bait, melalui Roh-Mu yang kudus, hadir di dalam bait kudus-Mu yang terpenting dalam hidup kami, yaitu hati kami. Kami ingin mengutuskan hati kami menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Kami ingin bersuka cita dan bersorak-sorai seperti Daud, karena Engkau, Tuhan, sudah tinggal dan hadir di pusat kehidupan kami, yaitu di hati kami. Dan biar kiranya kami boleh senantiasa memanggil nama Tuhan di dalam hati kami. Dan kami siap memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan juga memberkati GKBJ Taman Kencana, Tuhan berkati menjadi bait Allah, rumah rohani yang kudus, di mana seluruh jemaat boleh memanggil nama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dibangun di atas pengajaran firman Tuhan. Dan melalui tempat itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.